Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alifia dari kelas PAIS semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1908101003. Baik, langsung saja hadis yang pertama tentang konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan untuk menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis yang kedua tentang kewajiban belajar mengajar, perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Nasi bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atlubul ilma walau bisini fa inna talabal ilmi faridotun ala kulli muslimin innal malaikata tad'u ajanihataha bitolibil ilmi ridwan bima yatsulubu. Ahrojahu Ibnu Abdil Bar. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya berada pada pencari ilmu, karena ridho dengan apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga tentang tujuan pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'ifi wa fi kulli khairun ihrisu ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jazu wa inna asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa masya'a fa'ala fa inna lau taftahu amala syaitani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai azza wa jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia hendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat tentang materi pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Abbasi Abdillah bin Abbasi radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimati
ihfazillaha yahfazaka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillaha wa iza sta'anta fasta'in billahi wa alama annal ummata lawi jatama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka wa inni jatama'u ala ayaduruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aklamu wajaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasanu sahih. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Wahai anak pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat hal kepadamu, peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan sesuatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan sesuatu pertolongan kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu sedikit pun juga kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah mengering." Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis yang kelima tentang metode pendidikan Islam, perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi istola'a alaina rajulun syadidu bayadi syiabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fahizaihi wa qala ya Muhammad uhabirni anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baitan istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqtu fa'ajibna lahu yash'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Qala Sodaqata qala fa akhbirni anil ihsani. Qala anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis saati. Qala mal mas'ulu annaha bi'alami minnas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha.
Qala angtalidal ummatu rabbataha wa antarol hufata al-laurata al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani summa antolako falabistu maliya summa qala ya Umaru atadri manisa ili kultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslimun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam, tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya, lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya hendaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda adanya hari kiamat. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin papa serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui beliau. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.